Shalom saudara-saudara terkasih, selamat datang di channel paling damai ya kan. Paling sabar dan paling sering diuji, yaitu Gereja YouTube. Hari ini kita bahas topik yang udah kayak sinetron bersambung ya teman-teman ya. Di mana penolakan gereja season 3. Balasannya cinta bukan cinta fitnah ya. Jadi guys, viral di sosmed ya. Beredar surat dari yang katanya forum RT di Dusun Parit Mayor Darat ya. Isinya dengan segala hormat dan terima kasih, kami menolak pembangunan rumah ibadah Kristen di wilayah kami, Jalan Nurul Huda. Lah, terima kasih, tapi ditolak gitu loh. Lucu ya teman-teman ya. Kita lihat dulu nih beritanya teman-teman. Nah, ini beritanya teman-teman ya. Pontianak Infotainment ya. Jadi teman-teman jangan nganggap kalau ini mana beritanya Bang Leo gitu ya. Ini saya tunjukin beritanya gitu ya. Jadi biar kalian ada beritanya gitu, jelas gitu ya. Nah, tolak pembangunan rumah ibadah, beredar di sosmed surat penolakan pembangunan rumah ibadah di Parit Mayor ya. Nah di sini nih suratnya teman-teman ya. Ada tanda tangan seperti ini ya. Ngeri nih, ini bisa jadi nih satu tanda tangan ini ya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 ya. Ya berapa duit itu? Ya. Nah jadi jelas ya teman-teman ada. Jadi kita harus tetap terus menyuarakan ya teman-teman ya. Menyuarakan. Tapi yang saya bingung tadi ada kata-kata terima kasih tapi ditolak gitu. Ini kayak dilamar sambil dibilang kamu baik banget ya. Kamu tapi kita temenan aja ya gitu ya. Gitu teman-teman ya. Waduh ini bukan penolakan pribadi gitu. Ini sudah pakai tanda tangan kolektif. Kalau pakai material tinggal daftarin ke KUA sekalian gitu ya. Nih, ya kan. Bikin geleng-geleng nih. Nah sekarang kita tanya, apa umat Kristen pernah larang pembangunan masjid? Hah? Jawabannya nggak pernah saudara, nggak pernah. Malah di banyak daerah ya, pemerintah yang pimpinannya Kristen gitu ya, dipimpin oleh Kristen gitu ya, ikut bantu bangun masjid gitu loh. Contohnya Bang Leo, contohnya di Sekadau kemarin ya, di Kalimantan Barat, pemerintah daerah yang kepala dan wakilnya itu kalau nggak salah Kristen ya, mendukung pembangunan Masjid Agung Sultan Anun dan tidak ada tuh yang ribut, demo ataupun bikin surat penolakan, semuanya adem baik ya kan. Semuanya adem baik gitu. Semuanya rukun. Lah ini ya, baru mau bangun gereja, tetangga langsung heboh, macam lagi denger rencana itu apa konser gitu, konser K-pop di lapangan RT gitu. Jangan lupa ya, ini bukan pertama kali. Bukan pertama kalinya loh penolakan pembangunan gereja terjadi. Kemarin di kasus Sambas ya, kasus Desa Kapur, Deskap ya kan. Dan sekarang di Parit Mayor Darat ini, waduh ini bukan bikin serial drama ya teman-teman, tapi kok udah kayak drama gitu ya, trilogi gitu ya.
Kalau sampai kejadian lagi ya, kita tahu dong apa yang harus dilakukan, ya. Tahu dong pasti teman-teman. Ya tetap sabar. Tetap berdoa. Dan tetap bangun gereja, yang penting bukan bangun dendam, ya kan? Jangan bangun dendam ya teman-teman, karena nggak baik. Kita kan justru disuruh bangun kasih, ya kan? Sekarang coba kita pikir secara logis deh teman-teman ya. Katanya ditolak karena demi keharmonisan dan kenyamanan bersama. Ini ada poin-poinnya ya teman-teman, ada poin-poinnya. Nah, salah satunya yang saya garis bawahi di situ, katanya ditolak karena demi keharmonisan dan kenyamanan bersama. Ya. Tapi kalau kita jujur ya, yang bikin gak nyaman ya justru surat penolakan ini. Ya. Jadi mau jaga kenyamanan atau mau jaga dominasi gitu ya. Dan kalau alasan karena mayoritas muslim di kampung saya ya, muslim cuman 10 kakak gitu maksudnya. Kristen 200 kakak. Tapi tetap ada masjid berdiri kok gitu loh. Dan kami umat Kristen ya diam aja, hormat dan bantuin malah gitu loh, ngebantuin. Apa yang butuh Pak? Karpet, ya kan? Ambal, lampunya. Dibantu. Karena kami tahu Tuhan gak pernah suruh rebutan tempat ibadah. Yang disuruh itu rebutan kasih dan kebaikan. Saya garis bawahi lagi, kebaikan hati. Tapi kenapa sekarang yang direbutin justru lahan dan izin bangunan? Ya bingung ya gitu ya. Ya. Kami juga manusia ya kan. Punya iman, punya hak ya, dan punya perasaan. Tapi anehnya setiap kali umat Kristen mau bangun gereja selalu dibilang provokatif. Lah bangun tempat doang kok dibilang provokasi. Emangnya kita lagi gelar demo ya. Kalau alasannya takut ada keributan, justru yang bikin ribut ya yang nolak gitu loh. Bukan yang bangun. Ya. Kalau alasannya demi kenyamanan, kenapa yang digusur kenyamanannya justru minoritas? Ini seperti bilang ya gini, saya larang kamu nyanyi karena saya takut kamu bahagia. Atau gini, wahai umat, ini bukan cinta, ini pengontrolan emosi pakai alasan agama. Yesus bilang dalam Yohanes ya 13 ayat 35, dari situlah semua orang akan tahu bahwa kamu muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Dan kami terus belajar untuk kasih. Bahkan kalau harus ngalah dan digeser-geser terus, ya tetap sabar.
Tapi ingat ya, kasih bukan berarti nggak bersuara. Kasih juga bisa berkata. Kami juga butuh tempat berdoa gitu loh. Saudara-saudaraku gereja YouTube, kalau kalian merasa mayoritas ya, jangan lupakan bahwa tugas utama mayoritas adalah melindungi minoritas, ya kan? Ya, bukan menekan, no. Apalagi menolak hak hidup dan hak beribadah. Dan kalau kalian merasa punya iman, lihatlah iman itu bukan dari jumlah masjid ataupun gereja, tapi dari berapa besar kasihmu terhadap sesama. Ya udah deh, udah 10 menit lebih nih. Nanti kalian gak nonton sampai habis ya kan. Kalau kamu, saudara-saudaraku setuju bahwa Indonesia harus bebas dari penolakan rumah ibadah, bantu like video ini ya teman-teman ya. Share ke teman-teman yang perlu dengar kebenaran ini. Tulis di kolom komentar. Di kolom komentar tulis ya. Tulis harus berarti kalian nonton sampai habis video ini ya. Gereja bukan ancaman. Gereja adalah doa. Please tulis itu ya teman-teman di kolom komentar. Artinya saya lihat berarti saudara-saudara gereja YouTube, penonton gereja YouTube semuanya ini nonton sampai habis, ya kan? Tuliskan di kolom komentar apa kata-katanya. Gereja bukan ancaman. Gereja adalah doa. Dan jangan lupa untuk subscribe karena gereja YouTube akan terus jadi suara damai, suara kasih dan suara yang gak takut dibungkam. Karena gereja YouTube sudah on dari 2016. Dan sampai saat ini puji Tuhan masih diberkati untuk menyiarkan, memuliakan nama Tuhan, bersuara ya, tidak bungkam gitu loh. Karena Yesus gak ngajarin rebutan, tapi ngajarin rebut hati lewat kasih, ya kan? Ayo kita rebut Indonesia dengan kasih, ya, bukan kuasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Leonardo Sirait, mohon support dan dukung pelayanan kita di sini dan yayasan kita teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman penting sekaligus mengajak saudara-saudari semuanya untuk ambil bagian dalam pelayanan yang mulia ini. Ya, saat ini Yayasan Cipta Pelita Kasih yang berada di bawah naungan gereja YouTube sedang membangun sebuah sekolah bagi anak-anak yang rindu untuk belajar. Namun ya ini terkendala lagi secara ekonomi. Kami percaya setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak ya, apalagi dalam suasana yang penuh kasih dan nilai-nilai kekristenanin ya. Karena itu kami sangat membutuhkan dukungan doa dan support dari saudara-saudara semua penonton gereja YouTube yang setia, yang mau ingin berbagi ya, apapun bentuk dukungan saudara ya, entah dalam bentuk doa, semangat ataupun persembahan kasih, akan menjadi berkat yang besar dan dampak nyata bagi adik-adik kita di yayasan ini ya. Kita tahu sendiri yayasan ini sudah berjalan 3 tahun dan puji Tuhan ya, hasil dari di gereja YouTube ini gitu untuk menjadi berkat gitu.
di pelosok-pelosok dan sebagainya gitu ya. Kita pergunakan gitu ya untuk pelayanan dan penginjilan. Mari kita gunakan media sosial ini bukan hanya untuk hiburan gitu ya, tapi juga sebagai alat untuk menjangkau dan mengubah hidup orang lain gitu ya. Jangan pernah merasa bantuanmu kecil, karena di tangan Tuhan yang kecil bisa menjadi besar ya, dan sangat memberkati banyak jiwa-jiwa. Bagi yang saudara yang rindu mau ambil bagian, kami ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan Yesus membalas dengan berkat yang berlimpah kali ganda ya. Itu aja teman-teman, bisa melalui QRIS dan juga bisa melalui rekening yang tertera di layar. Itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Satunya menolak namamu, kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Satu angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku ku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.